Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah mengenal konsep karakter penamaan Nabi Ilyas. Kita lanjut dengan Nabi Ilyasa. Bang Sarip, kemarin Nabi Ilyas, sekarang Nabi Ilyasa. Ya. Ada berapa kali Nabi Ilyasa disebutkan dalam Al-Quran? Oke, terima kasih Mbak Eka. Nabi Ilyasa disebut dalam Quran sebanyak 2 kali. 2 kali. Berarti sama dong? Sama dengan Ilyas. Ini Di 2 surat juga? di zaman yang sama, Oh, subhanallah. di tempat yang sama. Ya. Beda A, Ilyas, Dengan Ilyasa. Ilyasanya. Ilyas, Ilyasa. Kakak adik? Bukan kakak adik. Ini nanti ayah angkat dan anak angkat. Oh, subhanallah. Jadi Nabi Ilyas 2 kali disebut di 2 surat, Nabi Ilyasa juga 2 kali disebut di 2 kali surat. dalam 2 surat. Boleh disebutkan Mas Sarip suratnya Yang apa saja? Yang pertama surat ke-6 Ke-6. ayat 86. Al-An'am. Ya. Yang kemarin kan Ilyas ayat 85-nya. Iya, 85. Oke, sekarang Ilyasa ayat 86-nya. Al-An'am ya. Ya, Surat yang 6 satunya ayat lagi? 86. Surat yang berikutnya adalah surat ke-38. Surat Shad. Ini banyak cerita tentang para nabi. Ayat yang ke-48. 48. Bang Sarip, Jadi sebelum Ilyasa hidup dan wafat di kota yang sama. Baalbek ya. Tadi Libanon, Syam Libanon. subhanallah. Adapun penamaan beliau, konsep penamaan beliau? Ya. Kalau Ilyasa dari kata wasi'a. Wasi'a. Ya. Ain belakangnya. Iya, Wasi'a. Ya, wasi'a. Yasa'u. Yasa'u. Was'an. Was'an masdarnya. Ya, jadi dijadikan nanti kata benda ada tambahan alif lam. Ya, di depannya. Jadi Al-Yasa atau Ilyasa. Al-Yasa atau Ilyasa. Ya, Yang satu fathah, yang satu Iya. kasrah ya Bang Sarip. Artinya apa? Artinya luas. Luas. Keberanian, luas. Perluasan. Perluasan. Pengembangan. Kalau Ilyas kan keberanian ya. Iya. Ini Ada pengembangan, ada perluasan. Ya, kalau kita kata wasi'un kan luas. Ya. wasi'un ya bahasa Iya. Arabnya, luas. Wasi'un luas. Nabi Ilyas, ya, Nabi Ilyas pada saat pelarian dulu, pada saat pelarian karena menghindar tadi dari kepungan serbuan dari pengikutnya, dari rakyatnya Raja Ahab itu kemarin ya. Kan sempat juga dia lari meninggalkan dulu itu. Bukan karena takut, bukan, karena atur strategi sebenarnya. Dalam rangka mengatur Ya, strategi. dia sembunyilah dia. Sembunyi dulu. Nah, tempat persembunyian itu adalah rumahnya Ilyasa. Jadi beliau bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Ilyasa masih muda sekali. Masih sangat muda. Tetapi beliau itu kondisi sakit. Sakit yang sangat parah. Sudah bertahun-tahun dia sakit, tidak bangun. Nah, jadi saat Nabi Ilyas lari dan kemudian sembunyi di rumahnya, akhirnya beliau merawatlah Ilyasa. Ilyasa dirawat sampai akhirnya beliau sembuh dari penyakitnya. Kemudian diangkat menjadi anaknya, jadi anak angkat. Jadi Ilyasa ini adalah anak angkatnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam. Dirawat. Nah, jadi dalam proses berdakwah, Ilyasa sudah mendampingi Nabi Ilyas kemana-mana gitu, mendampingi sampai akhirnya kemudian Nabi Ilyas itu hilang secara misterius. Hilang secara misterius.
ini kalau dibilang wafat tidak ada keterangan wafat. Tapi tidak Ilyas diketahui. itu, tapi dia hilang secara misterius. Nah, kita hilang secara misterius saja. Meninggalkan Sempat jadi kaumnya, ya. pembahasan para ulama juga tentang hilangnya, apakah dia diangkat atau dia disembunyikan oleh Allah, kita nggak tahu. Wallahu bishawab. Tapi kemudian yang melanjutkan dakwahnya adalah Ilyas, Ilyasa. yang kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas Nabi Ilyas. Nah, Ayah angkat beliau. ya, beliau mengembangkan, meluaskan jalur dakwahnya dari dakwah yang sudah dilakukan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi konsep namaannya Ya, mengembangkan ajaran. Pengembangannya terus perluasan, ya, dari dakwahnya. Itulah disebut dengan Ilyasa. Seperti mirip ini ya Bang Sarip, Nabi Musa dan Nabi Harun. Musa dan Harun. Iya, kan Ya, Nabi dia Harun. adik kakak ya. Iya, juru bicara. Iya. Karena kan Nabi Musa ada apa tuh? Lidahnya. Keluh, ya. Kalau ini ayah angkat dengan anak angkat. Anak angkat. Subhanallah. Kalau ceritanya sendiri Bang Sarip? Ya, kita buka saja di Quran. Memang dua ayat ini tidak spesifik menceritakan seperti apa, tapi kita nanti banyak mendapatkan dari riwayat-riwayat ya dari tentang kitab-kitab lain ya. ya perjalanan kisah Nabi Ilyas. Ilyasa. Ya. Kita buka yang mana Surat dulu? 38 dulu. Ya, sahabat silakan dibuka Quran surat ke-38, Sot Ayat 48. ayat 48. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Orang-orang yang paling baik. Kemudian Ini adalah kehormatan bagi mereka dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden jadi yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. ya, jadi Allah Subhanallah, Masya Allah, membuka pintu-pintu surga buat mereka karena mereka orang-orang pilihan. orang-orang yang paling baik ya. Orang-orang pilihan. Akhyar, Al-akhyar. laminal Orang-orang mustafainal pilihan. akhyar. Ya. Insyaallah. Mustafainal Akhyar. akhyar. Udah terpilih terbaik. Jadi memang manusia pilihan. Manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Cuma segitu kisahnya kan? Tidak hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya surat ke-6 ayat ke-85. Sahabat, surat yang kedua tentang Nabi Ilyasa ada di Quran surat ke-6 Al-An'am ayat ke-86. 86. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Ya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, itu dari Nabi Ibrahim maksudnya, sampai ke orang-orang Nenek pilihan, moyangnya nenek moyang mereka. maksudnya adalah Sementara kan Nabi Ibrahim Nabi alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, ayah para nabi. Ya. Semuanya kumpulnya ke sana. Masya Allah. Itu orang-orang pilihan semuanya. Orang-orang pilihan semuanya. Ya, memang di Quran hanya segitu kisah cerita tentang Sedikit ya Bang Sarip tentang ya. mereka. Ya. Cuma kalau kita lihat dari periwayatan banyak nih kisah-kisah yang diriwayatkan oleh orang-orang Israel ya, banyak sekali tentang kisah-kisah ini. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti Ilyasa inilah yang kemudian jadi raja dan nanti mewariskan kerajaannya kepada Zulkifli yang kemarin itu Zulkifli. Maka penyusunannya ya penyusunannya ini berbeda nih. Ada dari Nabi Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, baru Zulkifli. Yang kita pelajari selama ini kan Nabi Ya, terbalik Zulkifli ya. dulu. Dari Harun, dari Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Ilyasa. Ya, itu yang kita Yang hafal sekarang ya. kita pelajari ya. Ya. Kalau lihat misalkan ternyata memang Ilyasa itu adalah raja yang nanti mewariskan kerajaan kepada Zulkifli, harusnya di atas Zulkifli. Tapi justru malah
penyebutannya dalam. Ya, itu kita tidak ada tidak masalah sebenarnya kalau kita memahami secara konsep penamaan adalah bagaimana kita dalam segala hal harus berkembang. Saja. Harus berkembang. Jadi jangan stuck di situ. Jangan stuck di situ. Ya, jangan stuck di situ. Apalagi kita mewarisi. Mewarisi segala sesuatu jangan habis. Biasanya sesuatu yang diwarisi habis. Ya kan? Bukan berkembang malah habis. Habis, bukan berkembang Berarti habis. tidak produktif. Tapi bagaimana sesuatu yang diwarisi itu terus berkembang. Terus berkembang. Terus berkembang. Dan terus berkembang. Sebagaimana ketika Ilyasa ini diwarisi oleh Nabi Ilyas, kemudian dia mengembangkan itu. Memperluas lagi jalurnya. Nih, jangan tadinya luas terus jadi sempit. Tadinya sudah banyak kemunduran, jadi sedikit. itu namanya. Kemunduran. Jadi kita pun sama. Ketika kita ingin menjadi karakter Ilyasa, ya, kita harus punya keberanian untuk membuat sesuatu, membuat keputusan, ya kan ya, walaupun tadi berat ya. Kemudian setelah itu kita mesti meregenerasi. Ada orang yang mesti kita ajak. Iya, kita persiapkan untuk melanjutkan. Dan kemudian tugas yang diwarisi untuk mengembangkan, memperluas, mengkader ya jadi bangsa. Iya, jadi kita di sini butuh kaderisasi. Jadi karakter yang ingin dibangun, jadilah kita jiwa-jiwa pemimpin yang punya keberanian untuk mengkader. Kita kader anak kita. Kalau kita nggak punya anak, kita kader orang lain. Untuk meneruskan yang meneruskan, sudah kita kader, dia ada anak angkat, ya kan, bisa murid itu anak angkat sebenarnya. Iya, kita kader mereka supaya apa yang sudah kita miliki terus berkembang, meluas kemana-mana. Ikhtiar juga, jadi tidak berhenti ya Bang Sarip. Ada banyak kan sebuah lembaga tidak dikader, ketika wafat, mohon maaf, pemimpin atau ownernya gitu, terus jadi berantakan. Maka itu karakter Nabi Ilyasa harusnya ada di lembaga itu atau di dalam diri kita ya. Kita belajar dari pohon pisang. Pohon pisang yang penuh manfaat, Bang Sarip. Dari pohon pisang. Pohon pisang itu dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Pohon pisang ya? Berpisang. Berarti sebelum memberikan kalau manfaat. Pohon itu belum pernah berbuah, pohon pisang, kita tebang tengahnya, dia akan keluar lagi. Dia akan keluar, terus dia nerobos untuk keluar. Ya, nerobos keluar lagi. Sampai dia berbuah. Setelah dia berbuah, mati dengan sendirinya. Masya Allah. Berarti memberikan manfaat terlebih dahulu. Iya. Tapi anehnya lagi, ya, hebatnya lagi, ketika dia sebelum dia mati, setelah dia berbuah, dia sudah meregenerasi. Muncullah di bawahnya itu. Pohon pisang juga ya? Iya, anak-anaknya bisa lebih dari satu, bisa 2, 3, atau 4. Akan muncul lagi tunas-tunas baru yang nanti akan menggantikan dia. Begitu dia pisangnya itu mati, dia bisa 2, 3 pohon pisang yang akan tumbuh menggantikan. Jadi dia ada pengembangan kan? Nggak ada pengembangan. Bisa 2 sampai 3 pohon pisang. Produktif sekali. Nah, itulah. Insya Allah. Ya, yang mesti kita ambil pelajaran. Karakter dari Nabi Ilyasa ini. Masya Allah. Ya, jadi Ilyasa satu paket sebenarnya. Keberanian untuk perluasan. Masya Allah. Ya, belajar tadi dari karakter pohon pisang. Bang Sarip, ini disebutkan dari kita pertemuan nabi-nabi, Quran surat ke-38 Sot. Itu banyak memberikan kisah. Sebenarnya arti Sotnya sendiri itu apa Bang Sarip? Waduh. Apakah seperti Toha? Sama. Kan Nabi Muhammad ya, kalau tidak salah Toha itu. Toha. Surat ke-20. Ya. Muhammad ala Toha. Rasulillah. Kalau Sot juga? Sot bukan. Oh, Sot bukan. Karena banyak sekali kisah di Quran. Tentang surat Nabi. Sot. Ya, jadi kalau kita mau coba cari ya, saya baca di dalam tafsirnya Maulana Ali ya. Ustaz, ya, tafsir Quran. Beliau memaknai huruf Shad itu dengan makna Shadiq. Shadiq benar. Benar. Masya Allah.
Tapi merujuk kepada Nabi Muhammad kah? Maksudnya Ya, Sodik artinya orang yang kisah-kisah di dalam surat Sod ini semuanya penuh berisi kebenaran. tentang kebenaran. Karena nanti ada kisah-kisah yang diriwayatkan oleh orang-orang Israel, Israiliyat. Ya, sebetulnya kita Israiliyat. Orang-orang yang mereka baru masuk Islam setelah atau menjelang Rasulullah wafat. Tadi dia Yahudi, tadinya dia Nasrani, kemudian dia baru masuk Islam saat menjelang Rasulullah wafat. Kenapa tuh Bang Sarip? Ya, akhirnya mereka masih menggunakan kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab mereka masuk ke dalam periwayatan yang digabungkan dengan kisah-kisah keislaman. Karena mereka memang masih condong kepada nabi-nabi mereka. Itulah kisah-kisah disebut dengan kisah Israiliyat yang memang banyak kita pakai juga nih, banyak kita pakai juga dalam kisah itu. Tapi salah satu cerita tafsirnya Maulana Muhammad Ali itu, dia tidak sama sekali mengambil periwayatan daripada Israiliyat, ingin bersih daripada kisah Israiliyat. Maka termasuk keberanian beliau untuk memaknai setiap potongan-potongan huruf di awal surat. Ya, seperti Toha tadi. Iya. Toha Nabi itu Muhammad, ya. Rasulillah. Maka kita baca Toha Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi setelah kita baca Toha, Ya. kita Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala Yasin Habibillah. Gitu ya. Insyaallah. Ya. Yasin juga dimanai ya insan. Ya, itu termasuk Sod. Sod itu adalah Sodik. Sodik. Ya. Benar ya. Ya, karena di kisah-kisah yang ada dalam ini bukan kisah-kisah Israiliyat. Ini kisah-kisah yang Allah sampaikan langsung pada Nabi besar Muhammad SAW tanpa Nabi Muhammad sebelumnya mendapatkan cerita ini daripada orang-orang Israiliyat, orang-orang Israel. Langsung Allah ceritakan. Masya Allah. Allah bisawab. Subhanallah, sahabat, dahsyat Quran. Makin kita pelajari, makin haus kita tentang Al-Quran. Bang Sarip, alhamdulillah kita sudah sampai di Nabi Ilyasa. Berarti sisa berapa lagi Bang Sarip? Yang belum berarti Ada Yunus, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Nabi Isa, Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Khatamun Nabiyyin. Terima kasih Bang Sarit ilmu yang telah diberikan kepada kami. Subhanallah. Nabi Ilyasa, ternyata beliau adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Dan karakter yang dibangun dalam diri kita, yang dibawa oleh beliau adalah karakter meluaskan, mengembangkan. Jadi yuk sahabat, jika kita sudah memiliki kebaikan, kita perluas lagi, memiliki usaha untuk kemaslahatan umat, kita perluas lagi. Demikian ya Bang Sarip. Terima kasih Bang Sarip, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Dan terima kasih pula sahabat yang telah memberikan masukannya kepada kami, menyimak tayangan kami, dan mensupport kami. Lagi-lagi kami juga mohon keikhlasannya untuk like, subscribe, share, komen, bunyikan loncengnya. Kami pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa kembali pada episode 5 terakhir dari Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Semoga dapat dipetik hikmahnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.